Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau buat video review suatu barang yang saat ini menjadi hal yang sangat-sangat penting. Bahkan kedudukannya itu mungkin mirip-mirip dengan pakaian yang kita pakai sehari-hari ya, seperti baju dan celana. Karena kalau nggak pakai barang ini, kita keluar rumah itu rasanya seperti setengah telanjang. Kira-kira benda apa atau barang apa? Masker, ya, barang masker inilah yang sekarang jadi barang yang sangat penting untuk kita. Jadi kalau dulu kita seringnya berbelanja baju, ya, ini sekarang kita berbelanja masker, kita stok di rumah, termasuk masker kain, masker bedah dan lain sebagainya. Jadi ini ada beberapa jenis masker ya yang biasanya saya pakai, termasuk untuk keperluan sehari-hari, jalan, bersantai. Kemudian ada juga yang dipakai untuk praktek dan operasi. Nanti kita coba review satu persatu ya. Oke, yang pertama ini ada masker kain. Jadi mungkin secara umum orang-orang memakai masker kain ini ya untuk keperluan sehari-hari. Cuman saya memang jarang pakai masker kain ini. Biasanya saya hanya untuk pakai sebagai pelapis di luar. Jadi yang direkomendasikan oleh WHO adalah masker kain yang 2 lapis ya. Jadi yang lebih aman tuh yang 2 lapis, jangan yang 1 lapis. Ini masker kain 2 lapis. Biasanya kita tambahkan juga tisu di dalamnya kalau memang ingin lebih safe. Kemudian ini masker bedah karet ya. Jadi jenisnya juga cukup banyak. Waktu awal pandemi di bulan Maret, April, Mei lah ya, ini masker ini termasuk barang yang sangat langka dan akhirnya jadi sangat mahal ya. Jadi dulu harganya nih satu kotak isi 50 ini bisa berharga sampai 300-400 ribu, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai kembali normal harganya ya, berkisar sekitar 100 ribuan lah saat ini satu kotak. Kenapa dulu mahal? Karena ya waktu awal-awal sekali ada literatur yang mengatakan untuk menghindari virus harus memakai masker bedah ya. Jadi orang berlomba-lomba mencari masker bedah. Sekarang ternyata dengan masker kain pun yang istilahnya teruji bisa menghindari kita dari virus corona. Jadi masker bedah ini atau surgical mask ini memang idealnya dipakai oleh tenaga kesehatan. Meskipun saya lihat juga di jalan-jalan banyak juga sih orang-orang masyarakat umum memakai ini, dan itu sih lumrah-lumrah saja selama stoknya masih cukup banyak. Ini ada beberapa tipe, ada yang cukup dicantolin di telinga, ada yang tipe hijab ya. Jadi ini istilahnya tipe hijab yang talinya sampai ke belakang. Pemakaiannya cukup simpel, cukup dipasang di telinga seperti ini. Ini ada lapisan logamnya, jadi untuk memperketat ya, memperketat. Ini ada 3 lapis dia. Lapisan luar ini untuk menghindari menyerap droplet dari luar. Kalau ada yang orang lain batuk misalnya atau berbicara, bisa tertahan di sini. Kemudian ada lapisan di dalam ya, ini juga untuk menyerap kalau kita batuk atau kita yang bersin gitu ya. Dan di tengahnya ada lagi lapisan filter. Jadi ini three-ply istilahnya. Jadi masker bedah itu rata-rata three-ply, jadi memang relatif aman. Cuman saya pribadi kalau untuk praktek atau untuk berinteraksi sama pasien jarang memakai masker bedah seperti ini. Hanya dengan ini ya, biasanya saya lapisin lagi di dalamnya. Teman-teman yang lain juga yang berinteraksi sama pasien rata-rata memakai lapisan di dalamnya, entah dengan N95 atau di double maskernya ya. Mungkin hanya kekhawatiran saja ya, tapi ya itulah karena kita berinteraksi sama pasien. Dan menurut saya masih ada sedikit celah
karena di samping-samping sini kan agak longgar ya, di bawah dan di atas ini bisa longgar, jadi udara atau masih bisa masuk. Karena kita tahu sekarang ternyata corona bukan hanya dari droplet saja, malah disebutkan bahwa ternyata dia termasuk airborne, jadi lewat udara ditularkan, bukan hanya dari droplet saja. Itu untuk masker bedah ya. Nah, selanjutnya ada masker yang kita sebut dengan masker N95 ya. Ini ya. Masker N95 ini paling banyak dikeluarkan oleh 3M. 3M. Jadi dia banyak sekali jenis produk maskernya. Cuman ini yang saya suka, ini yang tipe V-Flex. Nah ini masker N95 dari 3M, merek V-Flex. Jadi cara pakainya ya, ini ditekuk sedikit dulu, kemudian dipasang di mulut, tali satu ke belakang dan tali yang satunya mengarah ke arah atas. Nah, seperti ini ya. Ini masker N95 dari 3M yang mereknya V-Flex atau 9105. Ini termasuk N95 ya, favorit saya. Jadi kenapa dikatakan masker N95? Jadi 95 itu artinya dia 95% betul-betul menyaring udara yang masuk. Jadi partikel yang sebesar 0,3 mikron ya, sebutkan 0,3 mikron itu terhalang oleh masker ini. Jadi ini biasanya digunakan oleh tenaga kesehatan yang betul-betul berinteraksi erat sama pasien. Jadi seperti saya, dokter kandungan, pada saat praktek atau pada saat menolong persalinan atau pada saat operasi, lebih aman memakai masker N95 ini. Jadi memang lapisannya jauh lebih tebal, tapi memang nggak semua orang harus bisa memakai, karena ini bernapas jauh lebih sulit dibandingkan dengan masker bedah biasa ini ya. Jadi masker N95 yang dari 3M ini sebenarnya mereknya sangat banyak ya. Jadi memang tergantung selera kita juga memakainya model mana. Saya yang biasanya saya pakai sih yang selain V-Flex ini juga yang 8210. Ini dulu yang waktu awal-awal pandemi yang dicari tenaga kesehatan. Harganya dulu wah, luar biasa. Dulu ini bisa sampai berharga 200.000 satu biji ini. Padahal harga dasarnya mungkin hanya puluhan ribu ya satu. Ya itulah, karena dulu orang mencari, jadi harganya jadi gila-gilaan di pasar dan memang sangat langka. Jadi memang masker N95 tadi agak sulit didapat ya. Jadi saya juga kalau pesan ini biasanya bisa inden berbulan-bulan bahkan baru dapat. Jadi memang biasanya langsung pesan banyak. Nah, sekarang ada beberapa masker yang efektivitasnya disebut ekivalen atau hampir sama dengan masker N95. Ada mungkin yang sering dipakai itu masker KN95 ya. Jadi ini bisa lihat ini masker KN95. Jadi dia ini efektivitasnya sebenarnya mendekati lah ya, mendekati dengan masker N95. Ini produk Cina. Jadi kalau yang tertera KN95 yang sering kita lihat orang-orang pakai ya, itu masker N95 yang produk dari Cina ya, yang KN95. Kemudian ada KF94. Jadi KF94 itu ini bentuk convex mask ya. Jadi dia bentuk convex, dia 3D ya, masker 3D. Ini keluaran dari Korea ini KF94. Dia 4 lapis ya. Kalau KN95 dan N95 itu 5 lapis, ini dia 4 lapis. Jadi memang lebih tipis ya. Tapi ya terus terang pakai ini sedikit lebih nyaman
dan juga kalau dilihat modelnya juga praktis gitu ya, lebih apa namanya, lebih comfort lah ya kalau kita pakai sehari-hari. Jadi kalau ini mirip-mirip convex seperti ini, ada juga masker ini merek Sensi ya. Ini jenis maskernya, warnanya bisa macam-macam, ada putih, hitam, ini ya sesuai selera kita. Memang masker ini lebih nyaman dan lebih modis memang kalau kita pakai. Ada juga merek Eco, saya juga sebelumnya, Sensi ini baru keluar. Sebelumnya yang banyak di pasaran itu merek Evo ya, bukan Eco, Evo, merek Evo ini. Kurang lebih sama, jadi dia masker 3 dimensi istilahnya ya. Jadi ini kalau saya sih memang untuk sehari-hari favoritnya pakai ini, termasuk juga kalau saya olahraga biasanya saya pakai masker jenis ini. Dia lebih ketat ketimbang masker bedah biasa. Ini lebih apa, ngepres, kemudian kita bicara juga lebih nyaman ya, karena ada ruang di dalamnya. Nah, saya mau kasih tahu sesuatu. Ini ada alat yang kita sebut masker holder. Ini sebenarnya murah sih, harganya mungkin hanya sekitar 1.000 atau 2.000 lah ya harganya. Ini nyamannya apa? Jadi kalau kita pakai masker biasanya kan nempel di mulut atau hidung. Nah, kalau pakai ini bisa bisa menahan ya. Jadi kalau di masker itu ada seperti ini, kita bisa selipin di dalamnya. Ini ya, jadi kalau kita pasang seperti ini, dia nempel ya, masker holdernya ini nempel di masker bagian dalam. Kemudian kita pakai, jadi ini ada penahan, jadi masker nggak langsung bertemu dengan mulut dan hidung, jadi masker lebih awet, kita juga lebih nyaman dalam hal berbicara. Saya biasanya juga pakai masker holder ini, tapi saya biasanya kalau praktek saya memakai masker, saya lebih suka sebenarnya kalau praktek pakai KN95 ini ya. Kemudian di dalamnya saya kasih holdernya. Nah, seperti ini. Jadi ini favorit saya kalau lagi praktek biasanya pakai masker KN95. Kadang-kadang saya juga masih lapisi lagi dengan masker bedah biasa ini. Ya memang agak berlebihan, tapi ya itulah, karena kita melawan virus yang tidak kelihatan, kita pun perlakuannya agak sedikit berlebihan. Jadi kalau saya praktek biasanya seperti ini. Saya juga punya masker yang mungkin kalau dilihat sering dipakai artis-artis ya, saya perhatikan karena mungkin lihat masker ini barangkali. Masker ini namanya duckbill face mask. Dia tipis ya, memang sangat tipis. Dia sebenarnya three-ply ya, three-ply, tapi memang sangat tipis. Memang nyaman, tapi terus terang saya nggak begitu yakin ya. Mungkin sebenarnya efektif ya, sebenarnya efektif, tapi saya biasanya kurang berani barangkali ya memakainya, karena ini udara masih tetap bisa masuk dari atas, kemudian dari bawah juga ini relatif longgar. Jadi kadang-kadang berbicara pun ini bisa turun. Jadi saya hanya sekedar punya, tapi memang saya jarang pakai. Ini relatif murah karena isinya langsung 50 biji ini ya. Nah, masker terakhir yang mau saya review di sini ada, kita sebut dengan masker respirator ya. Jadi mungkin sering lihat ya dokter-dokter pakai ini, terutama yang kerja di ruang operasi ya, dokter anestesi, dokter bedah, dokter kandungan ya. Ini masker respirator saya punya yang tipe 7502 ya.
Ini ada tipe M, ada SL ya. Jadi kalau yang kecil dia 7501, yang besar 7503 kalau nggak salah. Jenisnya sebenarnya banyak, ada 7502, kemudian ada tipe 6300, ada tipe 6502 ya. Jadi tergantung selera sebenarnya. Ini bahannya plastik dan silikon. Jadi memang kalau dibilang sangat efektif sih, harusnya sangat efektif ya. Kemudian ini terpisah dari filter ya. Nah ini ya, kita lepas. Ini terpisah dari filternya ya. Ya. Jadi seperti apa cara kerjanya? Jadi udara yang masuk itu lewat sini ya, tapi disaring dulu oleh filter. Ini saya punya filter tipe 7093 ya, tipenya 7093. Filternya pun macam-macam ya. Ada juga tipe yang 2097 seperti ini ya. Ini saya juga punya filternya. Nah ini sebelum dipakai biasanya akan kita pasangkan di maskernya ya. Ini kalau kondisi terpasang ya, jadi udara yang masuk tadi lewat sini ya, lewat sela-sela filternya ini, kemudian kita hirup dan dikeluarkan di mana? Jadi apa istilahnya? Ekspirasikan ya, ekspirasikan di sini. Jadi inspirasi masuk di sini, keluar di sini. Cara pakainya cukup simpel sebenarnya, tinggal digantung seperti ini, pasang, kemudian kita rekatkan sudah. Jadi bernapas sebenarnya lebih nyaman dibanding masker-masker yang lain memang, cuman agak berat rasanya karena udara lebih jelas tersaring ya. Disebutkan sekitar 99% bisa menyaring partikel ya. Jadi masuk di sini, kita hirup dan keluarnya di sini ya. Ini masker respirator. Jadi biasanya saya pakai juga, atau saya pakai biasanya hanya untuk sekedar operasi ya. Jadi hanya dipakai operasi. Kalau praktek biasanya jarang karena dilihat pasien juga agak kurang nyaman ya. Jadi memang hanya untuk tindakan misalnya nolong partus atau persalinan atau saat operasi sesar biasanya baru saya pakai. Nah, saya punya satu masker lagi, masker respirator. Ini yang lebih, ya kalau dibilang lebih canggih lah ya, karena ini alat baru. Ini ya, ini namanya AFL, Air for Life. Ini keluaran UK, jadi dari Inggris berarti ya, UK. Memang harganya relatif lebih mahal, tapi memang ya kalau dibilang nyaman, ini termasuk masker respirator. Saya coba pakai. Nah, seperti ini. Nah, yang unik dari masker ini ada blowernya, jadi ada kipas di dalamnya. Jadi kalau kita operasi biasanya agak lama ya, kan biasanya agak pengap di dalam. Nah, ini ada kipas anginnya. Ini cukup dipencet saja. Nah, mungkin kedengaran suaranya ya. Ini di dalamnya ada kipas angin dan bisa diatur kecepatannya. Ada kecepatan ringan, kemudian ada kecepatan yang lebih besar. Jadi kita biasanya nggak pengap memakai masker ini ya. Dan ini bertahan berapa lama? Ini bisa bertahan 6-8 jam dipakai. Jadi biasanya saya kalau ada operasi, saya lanjut dengan praktek, saya pakai ini, lebih nyaman. Dari mana masuk udara? Nah, ini ada rahasianya. Ini bisa dibuka. Nah, inilah filternya. Dia ada filter HEPA juga. Jadi dia ada beberapa lapisan, ada lapisan karbon kalau tidak salah ya. Kemudian ada lapisan karbon sampai 2 kalau nggak salah. Kemudian ada lapisan HEPA-nya. HEPA itu memang yang sangat efektif untuk melakukan filtrasi daripada partikel. Jadi ini disebutkan juga 99% menahan partikel, termasuk partikel virus corona. Jadi lewat sini, kemudian diekspresikan, ada lubang ini, keluar lewat sini ya. Nah, biasanya untuk alat-alat seperti ini, masker
masker respirator ini, gimana caranya dipakai berulang. Ini kan reusable ya, jadi bisa dipakai lagi. Biasanya saya sterilkan dengan cara gimana? Biasanya saya usap dengan alkohol ya. Kalau misalnya ada waktu cukup banyak, sebenarnya harusnya dicuci dengan sabun, tapi biasanya saya cukup usap dengan alkohol. Kemudian saya masukkan ke dalam mesin UV. Kebetulan di rumah saya punya mesin UV, nanti saya akan lihatkan mesin UV yang biasanya untuk sterilkan barang-barang yang saya pakai sehari-hari ya. Ini memang ini cukup diusap dengan alkohol, dan ini filternya bisa diganti. Sama dengan masker ini, masker respirator yang ini filternya bisa diganti. Jadi kalau sudah kira-kira pemakaiannya cukup lama, kita bisa ganti, kita bisa beli terpisah filternya. Ini juga, jadi filter di dalam ini bisa saya lepas, dijual terpisah ya. Ini harganya saya kurang begitu ingat, mungkin sekitar 1 atau 2 jutaan maskernya ini. Jadi memang sangat ringan, sangat nyaman dipakai. Kita tinggal, ini ada apa? Chargernya ya. Ada tempat untuk melakukan cas. Jadi ini dicas biasanya sekitar 2 jam. Jadi biasanya kalau besoknya saya mau pakai, saya baru lakukan casnya malamnya. Saya cas sekitar 2 jam, itu bisa saya pakai sampai 8 jam. Pulangnya disterilkan kembali. Tadi saya bilang saya mau perkenalkan alat UV saya. Ini alat UV di rumah. Jadi biasanya untuk sterilkan barang-barang kecil ya, termasuk masker, kemudian kunci mobil, jam tangan. Nah itu bisa lihat di dalam ya. Ini masker-masker yang biasanya saya sterilkan ulang. Jadi biasanya masker N95 atau KN95 ini sebenarnya kan dia hanya 1 kali pakai sebenarnya. Cuman biasanya kita diperbolehkan melakukan pemakaian kembali selama itu tidak terkena droplet. Jadi kalau dia tidak basah gitu ya, nggak kena keringat atau tidak kena percikan darah atau batuk, kita bisa pakai kembali. Cukup mendiamkan sebenarnya selama 72 jam dengan asumsi bahwa 72 jam virus akan mati sendiri, itu bisa dipakai ulang. Jadi ini bisa lihat, ini masker-masker N95 saya. Ini saya gantung di sini. Jadi biasanya saya akan pakai kembali itu setelah 3 hari. Dan itu pun tetap saya lakukan steril, saya masukkan ke alat UV. Demikian video tentang review berbagai masker yang mungkin yang sering kita pakai ya. Mungkin banyak juga jenis masker yang lain, tapi yang saya punya yang tadi saya sebutkan. Terima kasih. Assalamualaikum.